Poin apa aja sih yang paling vital ketika kita mau melakukan sebuah transaksi biar mulus? Apa aja yang perlu kita persiapkan? Simak terus videonya. Selamat datang di channel Catatan Kaki Adib. Kali ini saya akan memenuhi beberapa pertanyaan yang sudah ada di komentar, dan ada beberapa request pembahasan mengenai lagi-lagi AJB, lagi-lagi transaksi. Ya, transaksi dalam sebuah bisnis properti itu emang bisa dikatakan susah-susah, gampang-gampang. Nah, ini video ini khusus untuk penjual dan pembeli, dan broker properti juga wajib tahu, agen properti juga wajib tahu. Sebelum berlanjut, saya mohon untuk bantuannya subscribe dulu, bunyiin loncengnya, dan like. Kalau emang bagus, silahkan share ke teman-teman yang lain. Poin dasar yang paling sangat vital sekali ketika kita mau transaksi. Saya ingetin lagi bahwa broker properti harus tahu. Semua harus ngerti, semua harus paham. Ini poin-poin ini untuk menghindari sebuah penipuan. Penipuan yang seperti apa yang terjadi? Banyak sekali berita-berita yang selalu kita dengarkan bahwa transaksi ini lama, ternyata seperti ini, banyak sekali. Nah, poin-poin ini yang perlu dipahami oleh kedua belah pihak atau ketiga belah pihak. Yang pertama adalah owner, yang kedua adalah buyer, yang ketiga adalah broker properti atau agent properti. Saya sudah merangkum beberapa poin dan saya akan memberikan poin-poin utamanya dulu. Nanti detailnya di video selanjutnya. Oke, daripada banyak cincong, kita lanjut aja. Jadi ini dia poin dasar yang paling vital sekali ketika kita mau transaksi. Kenapa transaksi bisa gagal? Kenapa transaksi tidak berjalan mulus? Nah, yang tidak-tidak ini kita hapus semua, kita ganti biar mulus semulus. Oke, yang pertama, kita wajib ngecek kepemilikan tanah. Itu sangat penting sekali. Kenapa kita harus mengecek tanah tersebut, kepemilikannya terutama, yaitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini buyer harus teliti. Jangan mudah begitu aja percaya sama broker atau agen properti sehingga kita nanti pusing di belakang. Jangan sampai. Nah, kenapa kita harus mengecek? Poin utama adalah kita harus mengecek bukti kepemilikan tanah. Dengan cara seperti apa? Ya, kita minta fotokopi sertifikatnya, dan kita meminta sama broker untuk dipertemukan sama pemiliknya, sehingga kita bisa berkomunikasi langsung, pengecekan langsung, apakah ini betul-betul kepemilikan tanah ini punya bapak si A atau punya ibu C, ibu D, ibu A, semuanya kita harus tanyakan semuanya secara gamblang. Yang kedua, cek status kepemilikan tanah. Nah, ini statusnya. Ini penting banget, cek status kepemilikan tanah. Kenapa kita harus mengecek status kepemilikan tanah? Karena biasanya yang terjadi adalah di sini status tanah. Kenapa tanah ini jadi murah? Murah belum tentu murahan, betul. Murah karena faktor apa? Apakah status tanahnya ini pekarangan? Status tanahnya apakah ini sawah? Atau status tanahnya ini belum ada sertifikatnya, masih kirik? Itu penting, sangat penting sekali untuk pengecekan status tanah itu. Seperti apa dan gimana caranya untuk mengecek sebuah status tanah? Nanti saya akan bikinkan video khusus tentang ini, poin ini, tunggu saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, periksa secara detail tanahnya. Kita sangat dianjurkan sekali, bagi semuanya aja dianjurkan sekali, ketika kita mau membeli sebuah tanah, kita harus mengecek semua. Kita periksa secara detail tentang tanahnya itu, atau kita ngecek keseluruhannya, baik itu ukurannya, baik itu batasannya, itu harus kita mengecek. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita minta GS-nya, gambar skala di objek tersebut. Itu sudah bisa mewakili. Tinggal kita ngepasin batasan-batasan di mana letak batasan tanah tersebut. Yang keempat, cek status kepemilikan.
Kenapa kita harus mengecek status kepemilikan tanah? Jangan sampai terjadi ini sebenarnya hal sepele ya. Sepele yang sebenarnya bisa dikomunikasikan di depan. Tapi kenapa kita harus mengecek status pemilik? Karena untuk mengetahui apakah ini sengketa atau tidak. Loh, kok bisa? Iya, karena pertama, atas nama sertifikat ini sudah menikah belum? Dan kondisi sekarang seperti apa? Jangan sampai terjadi ternyata ini mereka sudah divorce, udah pisah, dan ini nanti akan terkendala ketika kita mau melakukan sebuah transaksi. Itu akan terkendala harus menghadirkan kedua belah pihak. Itu poin utama. Yang kedua, kenapa kita juga harus tahu status pemilik? Itu untuk mengetahui status suami istrinya itu. Kalau toh udah ada yang salah satu pasangan sudah meninggal, nah ini kan harus dengan dibuktikan dengan surat bukti kematian. Nah, poin ini juga sangat penting untuk menghindari hal-hal yang menghambat sebuah transaksi, karena di kemudian hari bisa jadi masalah. Untuk poin kelima, cek biaya-biaya. Nah, ini yang saya pernah ada komentar di salah satu video saya yang menanyakan apakah penting seorang broker untuk memberikan informasi ke owner atau ke buyer tentang pajak-pajak. Saya rasa sangat penting sekali, walaupun ya ketika kita berbicara tentang kebiasaan itu sudah paham. Orang yang sudah mau beli properti pasti sudah ngerti apa aja kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, tapi kan itu hanya sebagian, tidak semuanya. Nah, ini yang perlu dibahas, yang perlu diinformasikan kembali atau diingatkan kembali kepada baik itu owner maupun buyer adalah biaya-biaya. Pertama yaitu biaya transaksi. Itu jelas. Biaya transaksi itu apa aja yang harus dibayarkan? Pertama, ketika kita menjual dari owner, ya berarti owner harus mengeluarkan biaya untuk pembayaran pajak transaksi, ya kan? Itu kan hitungannya kan kita hitungan secara maksimal aja, cari aman aja. Jadi 2,5% kali nilai transaksi itu untuk kewajiban owner. Itu yang pertama. Yang kedua, owner juga berkewajiban untuk membayar biaya administrasi atau biaya di PPAT, baik itu notaris maupun di kecamatan. Kalau saya menyarankan di notaris untuk kemudahan pelacakan sesuatu halnya. Itu biayanya kalau tidak salah ya masing-masing daerah berbeda-beda. Kalau saya sih rumusnya adalah 1% dari nilai transaksi. Itu untuk biaya yang harus dikeluarkan oleh owner. Dan terakhir, owner juga harus mengeluarkan biaya, yaitu komisi yang harus dikeluarkan. Mengenai komisi, kesepakatan, saya dulu sebelumnya saya sudah pernah membuat video tentang komisi. Ini klik di atas. Dari cek biaya ini, kewajiban dari buyer apa aja sama. Buyer juga harus mengeluarkan biaya untuk pajak jual belinya, yaitu kalau untuk buyer itu udah nilai transaksi kali 5% dikurangi 60 juta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buyer juga punya kewajiban untuk membayar administrasi di notaris yang nilai 1% dari nilai transaksi itu kan dibagi dua. Owner 50%, buyer 50%. Itu juga kewajiban. Buyer juga harus mengeluarkan 50% dari biaya administrasi tersebut. Yang ketiga atau selanjutnya adalah buyer juga harus mengeluarkan biaya untuk balik nama. Itu ada poin tersendiri untuk biaya balik namanya. Jadi lebih lengkapnya bisa diperinci mengenai biaya. Ini hanya gambaran. Biayanya bisa diperinci nanti ketika sudah di kantor notaris atau PPAT yang ditunjuk, kan gitu. Itu mengenai gambaran biaya. Kenapa harus dikomunikasikan di depan? Itu juga menjamin untuk berjalannya mulus sebuah transaksi. Jangan sampai di tengah-tengah ketika mau transaksi
buyer atau owner tidak mau, nggak mau, saya nggak mau tahu, saya tahunya sekian, kan saya nggak tahu, nggak pernah diinfo ada nggak harus membayar. Tidak semua owner, tidak semua buyer paham akan pembayaran biaya-biaya itu. Jadi broker juga berkewajiban mengingatkan itu. Oke, selanjutnya cek penggunaan tanda jadi atau segera bayar tanda jadi. Nah, buyer harus berani memberikan jaminan atau berani mengeluarkan biaya untuk tanda jadi. Tanda jadi itu adalah sebuah nilai keseriusan yang akan dipahami atau yang akan diterima oleh owner bahwa calon pembeli ini serius dengan objek yang sudah ditawarkan dengan menunjukkan tanda jadi. Karena mau berbicara apapun, saya akan bayar full nanti ketika sudah diurus semuanya, yaitu orang mau percaya dari mana? Wong tanda jadi aja nggak mau ngasih, kan gitu kan? Iya, logikanya gitu aja. Logikanya seperti itu aja, bukannya nggak percaya. Kalau dibilang nggak, saya antisipasi. Ya makanya cek dulu dari atas ini, poin-poin ini, apa aja yang harus dilakukan biar ketika mau mengeluarkan uang tanda jadi itu tidak mangu-mangu, tidak ada permasalahan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Saya kemarin juga sudah menemukan calon pembeli yang seperti itu. Tapi it's okay, saya tutup buku, nggak mau bahas masalah itu. Tapi suatu saat saya akan bahas semua ini secara detail per video, dan saya akan bikin ini playlist yang baru. Oke, selanjutnya, nah ini tentang pembuatan akta jual beli. Nah, keren. Ini paling yang ditunggu-tunggu semua, baik itu calon pembeli, calon penerima, calon pembeli dan owner, bahkan broker pun sangat menunggu banget ketika momentum untuk pembuatan akta jual beli. Apa aja syarat akta jual beli? Saya pernah membahas itu, biaya dan akta jual beli apa. Tapi khusus di seri ini saya akan membahas nanti di video selanjutnya. Syarat-syarat untuk akta jual beli. Pembeli itu harus menyediakan apa aja, penjual apa aja. Itu akan saya bahas di video selanjutnya. Terakhir adalah cara pembayaran. Cara pembayaran juga harus diperhatikan dari awal. Jangan sampai, lagi-lagi, jangan sampai transaksi gagal. Transaksi tidak berjalan mulus karena komunikasinya kurang. Iya jelas, pembayaran pun atau sistem atau cara pembayaran pun harus dibahas di awal, karena dari poin-poin ini sangat berpengaruh sekali. Jangan sampai terjadi ketika kita sudah DP atau kita sudah mengasih tanda jadi, ketika kita mengumpulkan semua data-data yang harus kita kumpulkan syarat AJB, ternyata pembeliannya adalah melalui perbankan, sedangkan owner sudah meyakini bahwa ini adalah pembayaran secara cash. Kan nggak match, kan nggak sinkron. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kenapa kita harus mengkomunikasikan di depan? Kenapa kita juga harus membahas di poin-poin ini? Untuk memudahkan atau untuk memuluskan proses transaksi. Begitu. Jadi tetap harus dikomunikasikan di depan bahwa saya akan membeli, atau owner yang menentukan bahwa saya akan menerima transaksi ini ketika pembayaran cash. Tapi kayaknya kalau saat ini sangat naif sekali ya ketika owner mengatakan seperti itu. Tapi kalau buyer yang mengatakan bahwa saya kemungkinan besar akan membayar ini secara cash, alhamdulillah. Saya akan melalui pihak perbankan. Oke, enggak apa-apa, asal syaratnya semua lengkap, semua bisa dipertanggungjawabkan dan ada jaminan percepatan waktu, is okay. Owner pasti akan menerima itu. Itu dia 8 poin dasar yang paling vital sekali, 8 poin dasar yang paling vital sekali untuk memperlancar kemulusan proses menuju ke transaksi. Jadi silakan dicek dulu dari satu persatu apakah sudah lengkap. Ketika sudah lengkap seperti itu, pasti tidak akan ada pertanyaan, kenapa kok saya kok AJB-nya kok nggak lancar ya, kenapa kok nggak ini nggak jadi. Semua nggak akan terjadi seperti itu. Oke, gitu aja pembahasan tentang 8 poin dasar atau 8 poin yang sangat vital
ketika mau menuju transaksi, biar transaksi itu berjalan mulus. Begitu aja gambarannya. Ini sekali lagi saya mengatakan bahwa ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri. Tidak sepenuhnya apa yang saya bahas adalah betul. Jika emang ini ada yang salah, mohon untuk koreksinya teman-teman semua di box komentar. Jika emang ini bagus, jika emang ini sangat bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-teman semua. Oke, begitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Saya Adib Nukman. See you next. Bye.